Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman KUA sekalian. Pagi ini bersama saya Husaini Sahlan dalam bincang tentang seputar layanan KUA di Bots Bina Keluarga dan Keluarga Sakinah. Baik teman KUA sekalian, ketika kita bicara tentang persoalan layanan KUA, maka ada dua topik yang mungkin hangat ya, dua topik yang menarik, dua topik yang belakangan menghebohkan jagat dunia maya kita, media sosial kita, kemudian di ruang publik juga, yaitu persoalan nikah sirah atau nikah bawah tangan. Ini persoalan yang barangkali sejak dulu sampai dengan hari ini selalu menjadi persoalan yang senantiasa ada dan selalu ada. Tidak hanya di kalangan awam, perkampungan, bahkan ternyata juga merambah sampai ke perkotaan, ke pejabat-pejabat, ke selebritis dan artis. Apa dan bagaimana sebetulnya nikah siri ini dan bagaimana dampak secara hukumnya nanti akan kita bahas. Dan di samping itu juga yang kedua, topik yang juga hangat belakangan adalah persoalan nikah beda agama. Nah, teman KUA sekalian, barangkali kita ingat beberapa waktu yang lewat ya, ada pernikahan beda agama yang kebetulan ini dilakukan oleh staf khusus presiden, misalnya saya lupa namanya ya, kalau tidak salah Kartika Ayu Dewi, yang dia melakukan akad nikah di hadapan penghulu, tentunya bukan penghulu KUA, kemudian melakukan lagi pernikahan di hadapan pendeta di gereja Katedral Jakarta. Dan belakangan juga barusan kita juga melihat di media pemberitaan bahwasanya ada pernikahan beda agama yang disetujui untuk dicatatkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan atas permintaan pasangan DRS yang dia notabene adalah merupakan Nasrani, sementara pasangannya JN yang merupakan Muslim. Baik, untuk membahas dua persoalan yang menarik ini, kita sudah mendatangkan dua narasumber kita yang sangat berkompeten sekali. Yaitu yang pertama adalah Bapak Kasubdit Bina Kepenghuluan, Bapak Dr. Haji Anwar Saadi MA. Baik, kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasubdit. Alhamdulillah. Sehat Pak Kasubdit ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kondisi Kota Intan Martapura. Jadi selamat datang di Bumi Lambung Mangkurat, Kota Intan, Kota Serambi Mekah, Pak Kasubdit. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Di tengah semarakan MTQ nasional. Baik, kita jalan-jalan juga Pak Kasubdit ya. Iya, iya. Baik. Untuk narasumber yang kedua kita akan datangkan juga Bapak Kepala Dinas Dukcapil, itu Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli MP. Baik, selamat datang Pak Dr. Andes Zulkifli. Alhamdulillah. Sehat Pak Zulkifli? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman KUA sekalian, kita langsung menuju kepada Bapak Kasubdit Pak Dr. Anwar ya. Jadi gini Pak Dr. Anwar, ketika kita nikah itu kan biasanya ingin diramaikan, ingin disebar luaskan, ingin kebahagiaan itu nampak ya di mana-mana. Tetapi ternyata sebagian justru di kalangan masyarakat justru itu lebih memilih pernikahan yang ditutup-tutupin, ada pernikahan yang disembunyikan. Kemudian ini menjadi persoalan yang berdampak juga nanti kepada pencatatan dan kepada hukum. Nah, untuk ini kepada Bapak Kasubdit kita mohonkan paparannya 15 menit. Silakan Pak. Terima kasih Pak Husaini. Teman-teman sekalian, para pemirsa, kenapa orang menikah memilih tersembunyi? Ini pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban konkret saya kira ya. Kalau tidak ada masalah, seharusnya Nabi perintahkan diumumkan, a'linu, diumumkan, dideklar bahwa saya telah menikah. Jadi kalau ada orang menikah seolah-olah menutupi, menyembunyikan untuk tidak diketahui oleh publik, oleh masyarakat, berarti bermasalah. Ingat bahwa perkawinan itu sebagaimana disampaikan oleh di situ dalam undang-undang kita adalah
satu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang yang menikah itu kan dia ingin membentuk sebuah keluarga yang kekal, sakinah mawaddah warahmah. Karena itu dia perlu kan dukungan doa dari orang lain, perlu persiapan yang matang, kemudian perlu juga dari segi finansial dan mental harus dimiliki oleh kedua pasangan. Nah, kalau mereka menikahnya nggak tercatat, sembunyi-sembunyi, ini menimbulkan persoalan yang mungkin bukan hanya dari sisi yang bersangkutan, tapi juga buat anak-anak turunannya nanti memiliki persoalan-persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian. Seperti misalnya orang nikah siri itu kan nggak dapat buku nikah, ya kan? Bagaimana dia bisa mengakses layanan kependudukan? Nanti ada Pak Kepala Dinas. Kalau tidak ada buku nikahnya bagaimana? Bagaimana mendapatkan akta kelahirannya? Jadi intinya bahwa perkawinan adalah lembaga yang perlu diumumkan peristiwanya, kemudian perlu dipersiapkan oleh orang yang masuk ke dalam perkawinan, karena akan melahirkan tanggung jawab konsekuensi lahir batin. Kemudian di dalam undang-undang perkawinan juga disampaikan bahwa selain tujuan perkawinannya itu adalah membentuk keluarga yang kekal abadi, bahwa pernikahan itu kan terjadi sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Nah, jadi barangkali menjadi catatan buat orang yang mau menikah agar terpenuhi persyaratan agamanya. Misalnya dari sisi rukun nikahnya, apakah kedua calon pengantin ini memang tidak ada halangan untuk menikah? Yang laki-laki memang memiliki status yang bebas untuk menikah, tidak ada halangan. Yang perempuan pun demikian, tidak ada halangan untuk menikah, maka dia boleh menikah. Ya. Kemudian secara agama, siapakah yang berhak menjadi wali nikahnya? Jadi semua mendukung itu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka terjadilah perkawinan, boleh dilakukan ijab kabul. Kemudian yang kedua, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, antara pasal 2 ayat 1 dan 2 ini itu berkaitan erat. Jadi kalau secara agama tidak sah, maka kemudian tidak bisa dicatat. Nah, ini kaitannya dengan perkawinan beda agama. Tadi yang disampaikan oleh host itu, perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perkawinan beda agama, itu yang pertama kan permohonannya itu memohon agar pernikahannya disahkan oleh pengadilan. Yang kedua, agar memberi izin untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hasil putusannya itu menolak untuk mengesahkan. Jadi pengesahan nikah beda agama ditolak oleh pengadilan. Pengadilan tidak mengizinkan atau tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Akan tapi yang kedua, pengadilan memerintahkan mencatat. Nanti bagaimana mengeksekusinya, nanti mungkin Pak Dinas bisa menjelaskan bagaimana perkawinan yang tidak sah itu bisa dicatatkan. Ya. Jadi intinya bahwa sebuah perkawinan karena peristiwanya peristiwa sakral, peristiwa kelembagaan keagamaan yang memerlukan dukungan tadi, penguatan. Jadi kalau orang menikah tanpa dicatat, bisa nggak dijamin dia keluarga yang sakinah? Meskipun ada orang yang menikah dicatat juga nggak sakinah, ya kan? Contoh misalnya angka perceraian Pak Dinas sekarang itu di atas 22% angka perceraian nasional. Berarti orang yang menikah dicatat itu benar-benar bahagia. Apalagi yang nggak dicatat, karena dia meninggalkan banyak persoalan. Kalau dia ayahnya meninggal, pewarisannya bagaimana? Karena pewarisan itu dibuktikan dengan
keabsahan perkawinan. Dari mana dia bisa mengklaim sebagai anak dari almarhum kalau tidak ada buku nikah? Nah, ini juga menjadi hal-hal yang menjadi perhatian bagi orang yang mau menikah, supaya dia kuat secara agamanya, kokoh secara sosialnya juga dikuatkan dengan dicatat. Maka semua orang harus memperhatikan ini. Jadi secara agama dia sah, kemudian secara negara dia mendapatkan pengakuan dan legalitas hukum. Saya kira itu Pak Segi. Baik, terima kasih Pak Kasubdit ya. Menarik sebetulnya tadi tentang nikah siri yang disampaikan beliau berdampak kepada persoalan hukum dan pencatatan. Dan kita dulu tidak lekang ingatan kita Pak Kasubdit di Bupati Aceh ya. Kemudian Syekh Puji, pengusaha di Banjarmasin, juga pernah ada yang Jelalga dengan pengusaha kita Aman Jajau yang notabene juga suami sirinya oleh Cucu Cahyati terjadi gugat menggugat. Kemudian belakangan juga heboh Lesti Kejora dengan Rizky Bilar ya, dan itu ramai di seluruh jagat dunia maya kita dan di publik juga. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut dengan Bapak Kasubdit, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Abdi Persada yang telah banyak mendukung kegiatan talkshow pada pagi ini. Sebelum kita melangkah kepada diskusi, maka kita coba dulu pemaparan Pak Kepala Dinas tentang persoalan yang tadi disebutkan oleh Pak Kasubdit, bahwa ini berdampak kepada persoalan hukum dan pencatatan nikah. Dan ini menarik sebetulnya ketika Dirjen Dukcapil itu memasukkan. Nah, ini menjadi hal yang mungkin Pak Kepala Dinas perlu penjelasan. Gini Pak Kepala Dinas, masyarakat itu yang ada ini, ketika nikah siri dimasukkan dalam pencatatan nikah, ini menjadi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bahwasanya bagaimana keabsahannya tentang pernikahan itu. Boleh jadi gini, dicatatkan, tetapi sebetulnya secara hukum yang Pak Kasubdit tadi bilangkan ternyata banyak cacat hukumnya. Yang kedua juga akan berdampak juga nanti kepada, kalau sebagian mengatakan adalah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan dan anak-anak, kalau saya mohon maaf agak berbeda pandangan. Saya melihat justru muncul kekisruhan ya dari suasana ketika dimasukkan. Meskipun mohon maaf Pak Kepala Dinas, meskipun Dinas Dukcapil, kemudian Dirjen Dukcapil juga Pak Prof itu menyebutkan Dinas Dukcapil tidak mensahkan, hanya mencatatkan saja. Nah, ini alasan-alasan yang barangkali menurut saya justru saya berbeda pandangan. Mohon paparan Pak Kepala Dinas 15 menit, silakan Pak. Terima kasih Pak Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anwar Kasubdit, Bapak Ibu peserta yang saat ini bisa berhadir secara langsung ataupun melalui daring. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak moderator tadi, pembawa acara tadi, saya ingin mengenalkan diri dulu terhadap kelembagaan Dinas Dukcapil itu sendiri. Nah, Dinas Dukcapil itu kalau menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut dimasukkan termasuk di dalam rumpun urusan pemerintahan wajib. Wajib berarti setiap pemerintah daerah harus memiliki dinas yang menangani pendudukan dan pencatatan sipil. Dan konkuren itu bermakna bahwa di pusat harus ada, di provinsi harus ada, di kabupaten harus ada. Jadi semua pemerintah daerah tidak ada alasan untuk tidak memiliki dinas pendudukan dan pencatatan sipil, dan urusannya non pelayanan dasar. Jadi clear itu ya. Jadi di mana-mana Bapak Ibu pasti akan menemukan di kabupaten manapun selalu ada dinas pendudukan dan pencatatan sipil. Saya hanya mengenalkan itu pembukaan. Yang kedua, nah begini, dari awal aja kita bicaranya ya. Nah, di dalam tata urutan perundang-undangan, hierarki tata urutan perundangan kita mengetahui
Yang paling tinggi itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya itu ada undang-undang. Kita awali dengan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Dengan demikian, kepada kita semua terikat terhadap peraturan perundang-undangan, baik produk hukum yang sifatnya resmi maupun hukum-hukum lainnya yang diakui berkembang di masyarakat. Itu ya, kita pegang dulu itu. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 45, hierarkinya adalah undang-undang. Jadi kalau kita mengacu kepada hierarki, urutan yang terbawah tidak boleh bertentangan dengan urutan yang di atasnya. Maka apabila bertentangan bisa dilakukan judicial review, dipastikan itu akan batal. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita mengenal adanya undang-undang. Yang terbit tahun 1974 adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian mengalami perubahan, junto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang intinya tidak terlalu beda jauh, hanya sedikit perubahan-perubahan. Itu tentang perkawinan, tentang sahnya perkawinan, yang seperti yang disebutkan oleh Bapak Anwar tadi, misalnya yang namanya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada kaitannya dengan ibadah, kaitannya seperti itu. Nah, undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkawinan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Kemudian ada perubahan untuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, kalau tidak salah 2018, yang intinya tentang tata cara pencatatan perkawinan, seperti itu. Nah, saya ingin intinya aja yang menjelaskan. Dari beberapa aturan perundang-undangan ini, kesimpulannya adalah bahwa jika ingin melakukan perkawinan, yang dapat dicatat di KUA itu hanyalah orang yang menganut agama Islam. Jadi bagi masyarakat yang menganut agama Islam melakukan perkawinan itu dicatat di KUA. Selebihnya kita mengenal ada 6 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di luar agama Islam itu mencatatnya di pencatatan sipil, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, dalam kondisi peraturan yang seperti ini clear. Artinya apa? Artinya jika terjadi perkawinan perbedaan agama, undang-undang tidak mengcover, tidak ada mengatur tentang adanya perbedaan agama. Jadi tidak mungkin ada terjadi perbedaan antara agama yang satu dengan yang lain. Itu clear tuh kalau kita mengacu ke peraturan perundang-undangan yang ada ini. Nah, tetapi kan di lapangan realitanya banyak yang melakukan perkawinan perbedaan agama. Nah, kita terus terang, bagi saya sendiri menganggap bahwa terbentuknya undang-undang perkawinan itu kita melihat dari nilai positifnya. Bagaimana negara untuk membina masyarakatnya yang nantinya diakhiri dengan sampai kematian. Karena dikhawatirkan kalau berbeda agama apa segala macam itu memungkinkan terjadi konflik dan lain sebagainya. Jadi negara mengatur itu bukan membatasi hak asasi manusia, tetapi ingin membina masyarakat agar agama yang diyakininya itu samalah dalam satu keluarga. Jadi kita nilai menganggapnya itu positif dari sudut pandangan kita pribadi. Nah, ternyata di lapangan ada yang melakukan perkawinan berbeda agama. Profesor Zudan selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 dan 2019 karena tidak di-cover di dalam peraturan perundang-undangan mengajukan semacam legal opinion ke MA.
melakukan pertanyaan ke MA, ingin mendapatkan fatwa. Bagaimana nih orang beda agama yang satu sama lain tidak merubah agamanya. Nah, beberapa saat kemudian turunlah jawaban dari Mahkamah Agung yang intinya menjelaskan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan berbeda agama dinyatakan tidak sah. Tuh kalimat pertamanya seperti itu. Nah, jika ingin tetap melakukan perkawinan antara perbedaan agama, maka salah satu dari pihak ini menundukkan diri kepada agamanya. Itu menundukkan diri. Hanya saja ini jadi persoalan lagi karena multitafsir nih Pak. Multitafsir, yang namanya menundukkan diri itu apakah hanya melalui prosesnya saja ataukah orang yang bersangkutan itu berubah agama? Ini jadi problematika, maka sesuai dengan temanya problematika kita di sini. Nah, kalau ditanyakan kepada Profesor Zudan, kalau ditanyakan kepada saya, tapi pertanyaannya sifatnya pribadi, saya menjawab bahwa yang dimaksud menundukkan diri itu maka salah satunya harus berpindah agama menuju kebalikan. Tapi ini bukan jawaban resmi Pak, jawaban pribadi saya. Ya, jawaban pribadi saya, jawaban Pak Profesor Zudan. Itu tidak ada yang menetapkannya, tetapi menurut pemikiran saja. Nah, kemudian dengan jawaban yang seperti itu, Pak Zudan kemudian menanyakan lagi, yang sampai saat ini masih jadi problematika Pak, jadi problema. Nah, oleh karena itu, seandainya tetap melakukan perkawinan yang tidak yang diakui di Indonesia adalah dengan menundukkan diri, tidak dijelaskan apakah itu prosesnya ataukah dia berpindah ke agama yang dianutnya. Seperti itu. Untuk sementara itu dulu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas atas paparannya yang luar biasa. Menarik sebetulnya tadi ketika Pak Kadis bicara tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang kemudian diperbarui junto tahun 2018, itu Undang-Undang 1945 ya. Persoalan pernikahan yang memang banyak problematika. Saya kembali dulu kepada Pak Kasubdit. Teman-teman gua yang juga ingin menanggapi nanti silahkan, kalau ada yang ingin menanggapi untuk menyampaikan, mengangkat tangannya, kita akan persilakan nanti kepada siapa untuk bertanya, apakah kepada Pak Kasubdit atau kepada Pak Kepala Dinas. Baik, Pak Kasubdit, ketika kita berbicara tentang keabsahan pernikahan, ada dua tadi kan, pernikahan siri dan pernikahan beda agama. Nah, diawali dengan pernikahan siri dulu Pak Kasubdit. Kita yang berada di lapangan itu berhadapan langsung dengan kelompok mereka yang berada nikah siri tadi, yang saya baca tadi di Merdeka.com itu lebih dari 25% rakyat Indonesia. Ini juga tergantung di mana catatan data-data, ada yang mengatakan hampir 50%, tergantung juga data yang dipakai, bahwa banyak pernikahan bawah tangan, pernikahan siri itu terjadi. Dan satu kasus juga ternyata tidak hanya di kalangan bawah, di kalangan masyarakat bawah, bahkan ternyata masuk ke kalangan menengah ke atas. Kasus Bupati Aceh, kasus Syahpuji, kemudian kasus di Kalimantan Selatan juga pernah antara Angel Lega dengan Aman Jagau, yang dan sebelumnya juga pernah menikah dengan Bang Hadi Rama dan Hadi Rosli, pengusaha. Nah, bagaimana Pak Kasubdit melihat apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kalau orang awam, orang biasa, orang kampung mungkin tidak pahaman mereka, tapi bagaimana ternyata oleh pejabat yang tentunya juga panutan kita, bagaimana Pak Kasubdit memandang ini juga nanti persoalan dampak mereka. Silakan Pak Kasubdit. Iya, yang pertama begini, untuk kalangan awam, kenapa dia menikah siri? Kenapa mereka memilih menikah siri? Mungkin boleh jadi alasannya ketidakpahaman tentang hukum
atau kesadaran hukumnya masih rendah ya. Dulu ada program di era Orde Baru ya, Kadarkum ya, kelompok sadar hukum. Nah, ini bagian dari kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Jadi kenapa masih dicatat? Jadi kalau sudah ada yang melamar anak gadisnya, langsung dinikahkan. Banyak alasannya, mungkin untuk menghindari terjadi hubungan yang tidak halal dan sebagainya. Lalu begitu dilamar dinikahkan. Nah itu sebenarnya nggak jadi masalah kalau kemudian dalam waktu yang cepat dia langsung daftar ke KUA. Nah ini mereka sudah nikah siri kemudian tidak mengurus untuk diresmikan di KUA. Maka akhirnya sampai dia punya anak bahkan punya cucu dia nggak punya buku nikah. Itu tuh kalangan awam mungkin tadi dibilang lazim terjadi ya. Kemudian yang kedua, dulu ada isu mungkin kalau untuk nikah resmi berbiaya mahal. Karena isu ini sudah nggak bisa digunakan. Karena di KUA layanan nikahnya gratis. Jadi yang menikah di KUA pada jam kerja, hari kerja itu gratis. Jadi nggak ada alasan orang bilang kenapa nikah siri biayanya mahal. Karena gratis. Bahkan kalau kita lihat datanya Pak Zul ya, itu sekitar 40% orang menikah gratis setiap tahun. Jadi kalau 2 juta peristiwa dikali 40%, 800.000 pasang orang menikah gratis setiap tahun. Ini sudah progres yang luar biasa. Jadi nggak bisa dijadikan alasan kenapa nikah siri, wah ini biayanya mahal. Nggak bisa dijadikan lagi itu dalil untuk nikah siri. Yang ketiga, nikah siri itu bisa terjadi karena ada problem hukum. Biasanya kalau pejabat mungkin pernikahan kedua, ketiga itu dia nggak mengurus, izin poligaminya nggak mau diurus. Jadi yang sering disebut dengan poligami terselubung ya, poligami tanpa izin, poligami liar. Kan sebenarnya di aturan kita kan boleh orang itu berpoligami boleh, hukum Islamnya boleh, Al-Qur'annya membolehkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nas Qur'annya boleh. Aturan regulasi itu juga boleh, cuma memang ada prosedurnya. Bagi laki-laki yang mau menikah lebih dari satu, wajib mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Karena nggak mau ngurus ini, maka pilih nikah siri. Mungkin ini yang banyak ini ya. Jadi kalau yang lain sekira apa lagi alasannya? Pasti ada halangan hukum yang tidak terpenuhi bagi yang bersangkutan sehingga dia milih nikah siri. Itu. Nah kemudian tadi menarik dari Pak Zul ini jawaban Pak Judan di televisi Pak, di TV One yang Talk Show tentang kebolehan nikah beda agama dapat dicatat kalau salah satu pasangan tunduk kepada agama pasangannya. Nah tadi memang tafsirnya itu arti tunduk itu apa? Itu kalau nggak salah nomor Fatwa Mahkamah nomor 231 Pak tahun 2019. Karena saya baca juga dapat dari teman-teman di Capil. Jawaban Pak Judan jelas, menundukkan agama pasangan pada agama pasangan itu artinya pindah agama. Makanya kalau di KUA Pak Zul orang yang mu'alaf itu masuk Islam, ingin menikah sudah masuk Islam, diperlukan piagamnya, sertifikat dia menjadi muslim. Kemudian kita sarankan untuk datang ke dinas dan sipil untuk perubahan datanya, elemen datanya, data agamanya harus berubah supaya dia begitu menikah di KUA sudah seagama. Sebab kalau tidak ada perubahan agama terjadi penyelundupan hukum lagi. Kok beda agama dicatat? Nah gitu. Makanya saya juga sudah dapat informasi, Capil kan juga sepakat tidak mencatat pernikahan beda agama kecuali ada putusan pengadilan negeri. Itu sudah clear Pak. Dengan tadi ditolaknya pengesahan nikah beda agama oleh pengadilan, clear sekali bahwa nikah beda agama memang tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Saya kira itu Pak saya ini. Baik Pak Kasubdit, terima kasih atas penjelasan. Tapi menarik juga sebetulnya kita teringat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu marak dengan pernikahan
bawah tangan. Nah, ketika undang-undang ini muncul tahun nomor 1 tahun 74, sebetulnya keinginan pemerintah itu adalah untuk menekan angka pernikahan bawah tangan atau angka pernikahan cerai tadi dengan dicatatkan tadi. Nah, faktanya justru ternyata pernikahan ini pun melebar. Nah, ini menjadi problem kita tersendiri. Apakah undang-undang ini menjadi dalam tanda kutip oleh masyarakat tidak diakui dan dilanggar begitu saja? Yang kedua, ada hal yang barangkali sebetulnya kalau boleh ini saya ingin kaitkan dengan pengadilan agama. Begitu mudahkah misalkan setelah nikah siri, nikah bawah tangan tadi, kemudian oleh pengadilan agama diisbat nikahkan. Nah, setelah diisbat nikahkan, maka kemudian dibawalah putusan ke pengadilan ke KUA untuk dicatatkan pernikahan ini. Nah, ini juga sebetulnya seandainya ketua pengadilan agama juga harusnya dihadirkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena seolah semacam dua mata pisau, ya, atau seolah semacam berbalik, ya, sebagian keinginan pemerintah untuk menekan nikah bawah tangan, tetapi faktanya ternyata nikah bawah tangan itu nggak masalah. Kenapa? Ada jalan. Nah, itu satu. Nanti Pak Kasubdit, saya ke Pak Kepala Dinas Dapil dulu. Ya, ketika tadi Pak Prof Zudan menyebutkan bahwa pernikahan itu juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengesahan, jadi ditolak untuk permohonan pengesahan, tetapi dikabulkan untuk dicatatkan di pencatatan sipil. Apakah kemudian tidak menimbulkan satu persoalan lagi bahwa pernikahan itu tidak dianggap sah, tetapi kenapa dicatatkan dalam catatan bahwa menikah? Nah, ini juga tidak kami persoalan. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa Dinas Dukcapil itu sama sekali tidak ada cantolannya ke ibadah, ya, murni pekerjaan-pekerjaan duniawi seperti itu. Nah, ya, di dalam salah satu undang-undang nomor 30 tahun 2014 kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa setiap pejabat dan setiap lembaga pemerintahan wajib menjalankan keputusan pengadilan. Terikat di situ persoalannya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ketika lembaga pengadilan sudah memutuskan itu sah, maka tidak ada alasan, malahan Dinas Dukcapil akan kena tuntut, akan kena gugat seandainya itu tidak mensahkan. Jadi intinya bahwa lembaga Dinas Dukcapil itu hanya menjalankan peraturan dan keputusan pengadilan yang sudah mengikat. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaitkan dengan keagamaan, ya. Ini hanya pelaksanaan, dan sangat jelas bahwa Dinas Dukcapil itu bukan mensahkan orang kawin. Lain nanti dijadikan alasan, loh ini sudah di Dukcapil berarti kami kawin sah. Tidak, kami Dinas Dukcapil hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan putusan pengadilan. Nah, itu cukup jelas ya jawabannya. Kemudian sedikit agak juga mengomentari berbagai macam persoalan seperti nikah siri itu, ya. Ya, kita juga harus akui, Pak, banyak saudara-saudara kita yang tidak tercatatkan di Dinas Dukcapil itu sehingga disebut kawin situ, itu bukan juga disebabkan karena niatnya juga, Pak. Bisa karena posisi dia itu secara geografis terpencil, Pak, dan dia tidak bisa mengakses ke catatan sipil, atau juga dia tidak terlalu memahami tentang peraturan perundang-undangan, namun dia memiliki lembaga adat. Contohnya, Pak, di Kota Baru itu ada MUKI namanya, Majelis Umat Keharingan. Nah, dia sudah punya penghulu sendiri, dia sah melakukan perkawinan, tetapi mungkin karena dia di sekitar sana aja, di pegunungan, ya tidak melapor-laporkan. Nah,
yang seperti itu bisa jadi terjadi. Tetapi saya juga tidak membantah apa yang disampaikan Pak Husaini tadi, bahwa ada niatan untuk tidak melaporkan diri. Nah, itu yang dikatakan Pak Anwar tadi, pemerintah ataupun negara sebenarnya membentuk undang-undang itu bukan hanya sekadar membatasi ataupun melanggar hak asasi manusia, tetapi ada niatan untuk membina masyarakat agar tertib. Kalau agama Islam ya sudah agama Islam, kalau agama yang lain catatlah dijaga di situ ya. Jadi ada niatan baiknya. Dampaknya apa, Pak? Dampaknya kalau nikahnya itu siri, tentu orang nikah itu kan pasti akan mengakhirkan ataupun mempunyai anak nantinya kan. Nah, sementara karena tidak tercatat di KTP dia masih perawat, suaminya tercatat masih perjaka, anaknya bagaimana? Ini jadi persoalan jadi anaknya. Dan belum lagi kita berbicara waris, Pak. Waris nanti mungkin Pak Anwar bisa jelaskan gimana warisnya ini, anak siapa ini. Walaupun secara Islam sah, tetapi tidak dicatatkan, itu menjadi persoalan. Di kartu keluarga jadi persoalan, di KTP jadi persoalan. Nah, belum lagi pelayanan-pelayanan lainnya, Pak. Ada nanti di dinas di kesehatan, dan banyak lembaga-lembaga yang saat ini memanfaatkan NIK itu sebagai basis data, dan tercatat di situ nanti ketahuan kita itu apakah perjaka, apakah sudah menikah, statusnya apakah sudah cerai. Nah, yang seperti itu, Pak, yang jadi persoalan. Belum lagi, Pak, orang yang tidak tercatat kawin tetapi meninggal dan kawin lagi, itu gimana tuh, Pak? Coba. Problematik nih, Pak. Dia sudah kawin tetapi tidak tercatat, siri, tetapi mau kawin lagi, kita nyatatnya bagaimana nih? Nah, kami dari Dinas Dukcapil itu meminta kepada yang bersangkutan membuat surat keterangan mutlak bertanggung jawab gitu, karena dia sebelumnya tidak tercatat. Kan kita tidak tahu umur kita, bisa jadi besok hari meninggal dunia, nanti aja lapor ke Dukcapil, akhirnya meninggal dunia padahal sudah kawin. Nah, anaknya bagaimana? Jadi persoalan kan, Pak. Nah, untuk hubungannya, kaitannya dengan anak, Pak, pemerintah dan negara, khususnya dalam hal ini Dirjen Dukcapil, itu supaya pengakuan terhadap anak, karena anak itu kan, Pak, tidak ada dosanya. Yang berdosa kan kalau ada hal-hal yang ini kan orang tuanya. Jadi ada 4 model, Pak, bikin akta kelahiran itu. Pertama itu model orang yang kawinnya resmi, seperti orang pada umumnya yang dirayakan apa segala macam. Itu modelnya model pertama. Model kedua adalah model yang kawinnya itu tidak jelas bapak ibunya. Saya tidak mengatakan bahwa ada ya, tetapi berpeluang ke arah sana bisa jadi kalau seandainya seorang perempuan yang kesana kemari dan lain sebagainya, tetapi akhirnya melahirkan anak, itu tidak ada bapaknya. Nah, itu bisa dijadikan apa, anak ibu. Nah, yang ketiga, model yang anaknya itu tidak jelas orang tuanya, bapaknya tidak jelas, ibunya tidak jelas. Misalnya anak yang ditaruh dilanggar di musola lagi kecil, ini siapa bapaknya nih, siapa ibunya? Nah, nggak jelas kan, Pak. Nah, ya, jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu yang siri tadi, yang orangnya resmi, bapaknya ada, secara Islam sah, tetapi tidak tercatat. Nah, itu jadi 4 model akta yang dibuat. Ini untuk mengurangi problematika yang seperti tema di sini, untuk mengurangi problematika. Memang sih ada yang keberatan, loh itu disahkan, saya punya istri ingin ditutupi kok, kenapa dibuatkan aktanya, kata istri mudanya. Bisa jadi seperti itu, enggak apa-apa, kita peraturan mengamanahkan seperti itu, Pak. Anak yang sudah terlahir itu harus dibuatkan aktanya, sehingga dia bisa melanjutkan perkembangan karirnya atau kehidupan yang lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kabis penjelasan yang cukup luar biasa tadi.
saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Nabi Abdi Persada yang telah mendukung acara talkshow kita pada pagi menjelang siang ini. Dan saya mempersilahkan kalau ada teman kuah yang ada di booth Bina Kuah dan Kuah Sakina ini yang kalau ingin mengajukan atau menanggapi tentang persoalan bahwa tangan dan nikah pada saat ini untuk mengangkat atau tangannya. Baik Pak Kasubdit dan Pak Kepala Dinas Pak Zulkifli, menarik sebetulnya juga tadi bahwa kita terikat pada putusan pengadilan. Ini memang agak susah ya, memang di KUA ataupun di Dinas Pencatatan Sipil itu akan sangat terikat dengan pengadilan. Ketika pengadilan memutuskan untuk dibikinkan akta hukum nikah dan akta nikah atau di ini, maka kita mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, wajib untuk melaksanakan itu. Pak Kasubdit dulu, bagaimana Pak Kasubdit tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004? Apakah di undang-undang itu ada celah atau sesuatu yang kemudian membolehkan atau ada tafsir sebetulnya sehingga tadi dikatakan sah menurut agamanya dalam pernikahan itu? Apakah ada celah di undang-undang itu? Karena kadang-kadang ini pun dijadikan alasan oleh sebagian mereka, terutama konselor tadi. Jadi konselor pernikahan beda agama yang saya sempat lihat di beberapa media itu, beliau justru juga menggupit dan menggunakan undang-undang, bahkan ayat. Dia menggunakan surah Al-Maidah ayat 5. Nah, bagaimana Pak Kasubdit? Silakan. Iya. Kalau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/74, saya kira kan bisa dijelaskan, itu bunyi pasalnya kan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, sekarang kita lihat aja diskusi tentang perkawinan beda agama dalam Islam. Tadi kalau dalilnya Al-Maidah ayat 5, itu kan ayatnya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi orang-orang yang memelihara diri dari kalangan ahli kitab, min qablikum, sebelum kamu, bukan min ba'dikum. Ya kan? Ini banyak perspektifnya. Misalnya perspektifnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu. Kenapa saat itu dibolehkan menikah seorang muslim menikahi wanita ahli kitab? Dalam perspektifnya Ar-Razi itu, yang pertama pemahaman tentang wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Minal ladzina utul kitab itu artinya minal ladzina amanu minhum. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah, tauhidnya memang bertuhan kepada Allah. Yang kedua, itu ada alasan yang diberikan di situ, perspektifnya Ar-Razi itu, bahwa pada saat itu anal muslimati hadzal waqt qillatun. Saat itu kaum muslim perempuan masih sedikit. Jadi dibolehkanlah muslim laki-laki untuk mengambil perempuan ahli kitab menjadi istri. Jadi kita kembali lagi ke teks ayat itu sebenarnya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum la min ba'dikum, ya kan? Jadi mestinya kembali ke teks. Jadi saat kontekstualnya ayat itu pada saat itu dibolehkan. Kemudian ayat-ayat yang lain misalnya tentang walatinqul musyrikat atau yu'minna dan seterusnya, itu merupakan larangan-larangan bagi seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim, dan juga larangan bagi perempuan muslimat ya muslim menikahi wanita non muslim. Dan ditegaskan di dalam Kepres nomor 1, Perpres nomor 1 tahun Impres nomor 1 tahun 2000 tahun 90 tentang kompilasi hukum Islam. Itu jelas sekali. Kita bisa lihat di pasal 40 dan pasal 44. Itu jelas larangan pria muslim menikah dengan wanita non muslim, dan larangan bagi wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim. Nah, itu kan
kompilasi tulisan itu kan refleksi dari pemikiran para tokoh ulama kita di zaman itu. Ya, artinya memang melarang. Jadi undang-undang kita mengembalikan kepada agama. Jadi nikah yang sah kayak gimana? Nikah yang secara agama sah, ya kan? Makanya pengadilan tidak bisa mengatakan sah, karena itu wilayahnya agama. Nah, perspektifnya MUI kan sudah jelas melarang, mengharamkan nikah beda agama. Itu Pak, kita pengadilan sekalipun tidak mau, tidak berhak ya menetapkan bahwa pernikahan yang bersangkutan sah. Itu bukti yang kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan ya, tidak mengakui, tidak mensahkan. Karena tadi karena pekerjaannya Pak Kades ini tidak berkaitan dengan pahala dengan akhirat ya, jadi menarik juga nih, pekerjaannya masalah duniawi, mencatat peristiwa pendudukan ya Pak. Akan tapi memang mau tidak mau Pak, apa yang dicatat itu punya implikasi hukum. Saya akan coba tanya juga, apakah Dinas Capil di Jakarta Selatan itu menerbitkan akte perkawinan? Iya Pak, menerbitkan. Nah, di sini lah persoalannya ya. Ada kontradiksi putusan pengadilan negeri. Di satu sisi menolak untuk mengesahkan, kalau tidak sah kan nggak boleh diberikan menikah. Tapi sisi yang lain memerintahkan mencatat. Di sini ada kontradiksi. Dia tidak mengakui keabsahan pernikahan, tapi memerintahkan mencatat. Nah, ini mungkin kita akan bawa diskusi yang lebih tinggi lagi ya, Pak Kades ya. Kita nggak bisa memutuskan ya. Kita akan coba bawa masalah ini ke dalam diskusi yang lebih khusus lagi forumnya. Jadi dari perspektif undang-undang saya kira sudah clear. Tadi Pak Mahkamah Agung pun clear. Nikah beda agama tidak sah, tidak diakui negara, dan tidak dapat dicatatkan. Itu clear di Mahkamah Agung. Cuman memang pasarnya ada. Bagaimana negara melihat ini Pak? Karena pasarnya ada. Jadi orang yang punya paham nikah beda agama itu boleh, itu ada. Jadi saya kira memang persoalannya ada sebagian masyarakat yang berminat menikah beda agama. Kalau perspektif kami Pak, Kementerian Agama mengamankan regulasi, mengamankan konstitusi yang ada. Taatlah konstitusi. Kecuali nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan lain. Karena sedang diuji material Pak. Pasal 2 ayat 1 ini sedang diuji material. Selama belum ada putusan secara konstitusional itu boleh membolehkan, jauhilah kalau kita mau jadi warga yang taat hukum. Jadi patuhilah hukum yang berlaku. Jangan menempuh jalur-jalur yang tidak diizinkan oleh negara. Ya, kira itu yang paling penting poinnya ya. Jadi teman-teman yang berpendapat nikah beda agama itu boleh, ingat kita sebagai warga negara taat konstitusi. Upaya teman-teman untuk melakukan uji material sudah dilakukan dan MK sudah 2 kali menolak. Jadi kita kembali ke konstitusi supaya kita itu punya level sebagai warga negara yang taat hukum, taat aturan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kasubdit ya. Menarik sebetulnya kalau kita bicara tentang soal nikah beda agama dan nikah siri ini. Kalau kita lihat sejarah ya, di Indonesia sebetulnya tidak 1-2 kali nikah beda agama. Tahun 86 oleh Mahkamah Agung itu perintah mencatatkan pernikahan Jamal Mirdad dan Lydia Kandung yang pernikahannya tahun 84. Kemudian oleh Mahkamah Agung disuruh catatkan, dan kemudian juga di Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya kemarin juga barusan itu juga perintah untuk mencatatkan pernikahan atas 2 pasangan yang juga berbeda agama. Nah, next saya ingin gini, Pak Kasubdit, Pak Kepala Dinas,
kalau tadi ada penafsiran yang ternyata memungkinkan celah bagi kelompok-kelompok yang ingin nikah beda agama dan nikah siri ini, adakah barangkali jalan atau perlukah kita merekonstruksi kembali, melihat ulang kembali regulasi kita selama ini, sehingga kemudian tidak lagi ada tafsir-tafsir yang sehingga memunculkan problematika yang kita hari ini. Pak Kadis dulu, silakan Pak Kadis. Iya, terima kasih Pak. Seperti yang tadi sudah kita uraikan, sudah clear bahwa seorang yang melakukan perkawinan berbeda agama itu tidak sah. Kalau toh ingin melakukan perkawinan yang berbeda agama, maka salah satu pihak itu harus menundukkan diri kepada agama salah satu mereka itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat para selebriti itu mencari celah, dia cari celah, kawinlah di luar negeri Pak, kawin di luar negeri, karena di Indonesia itu tidak memungkinkan hukum mengakomodir orang yang berbeda agama seperti yang kita sebutkan tadi. Dicarilah negara yang aturannya memperbolehkan untuk berbeda agama Pak di sana. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, negara satu dengan negara yang lain ini kan harus saling menghargai Pak. Dia sah menurut agama tertentu di sebuah negara tertentu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini Pak, saya lupa aturannya, tetapi intinya dapat saya informasikan bahwa kalau terjadi seperti ini, dia minimal sebelum 1 tahun dia melaporkan ke Dinas Dukcapil untuk dicatat, dan dia Dinas Dukcapil itu berpegang pada sahnya perkawinan yang dilakukan oleh negara tertentu. Catat, jika lebih daripada 1 tahun baru melaporkan, dia kembali harus melalui putusan pengadilan Pak. Jadi seperti itu. Itu saya bukan ingin mengajarin ya untuk agama, tetapi kita melihat undang-undang ini bukan membatasi hak asasi manusia, tetapi bermaksud niat baik untuk membina kerukunan seperti yang disampaikan Pak Anwar tadi, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang ingin kita jadikan, sehingga dengan tingkat toleransi yang tinggi, satu sama lain sudah memahami, dan tentu saja di masyarakat sudah mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan positif maupun hukum-hukum yang berkembang di masyarakat untuk ditaati. Saya juga sih menghimbau bagi teman-teman yang belum sempat mencatatkan diri, marilah catatkan diri di Dinas Dukcapil. Mungkin posisinya secara geografis jauh, ya catat, supaya pendataan data-data yang kita miliki, karena kita ini satu data Pak, semuanya sudah jadi satu. Bapak kemana aja bawa, sekarang sudah menjadi satu. Tidak memungkinkan lagi orang yang misalnya di Kalsel bikin KTP, nanti pindah ke provinsi lain bikin KTP lagi, nggak mungkin double Pak. Jadi kita semua terpusat data itu. Nah, itu bisa dilihat nanti apakah orang ini sudah menikah atau belum, itu ketahuan. Nah, seperti itu mungkin celah-celah yang mungkin masih dimanfaatkan oleh orang Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Baik Pak Kadis, penjelasan yang saya kira insya Allah kita semua memahami. Tetapi ada problematika sebetulnya dari awal pembicaraan kita, adalah persoalannya adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang tentu mengikat kita untuk mencatatkan peristiwa nikah itu. Kalau untuk muslim adalah di KUA dan untuk non muslim adalah di pencatatan sipil. Nah, tadi sebetulnya di awal saya inginkan saya sebetulnya datangnya juga pihak-pihak pengadilan. Karena gini Pak, ketika kita bicara tentang putusan atau pengesahan pihak pengadilan, saya teringat Pak Kasubdit di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah merupakan satu jalan untuk tidak ada lagi pernikahan bawah tangan. Itu satu. Yang kedua,
pernikahan yang diisbat atau disahkan oleh pengadilan itu hanya beberapa hal yang dibolehkan. Kalau tidak salah ada 5 yang dibolehkan. Pertama adalah pernikahan yang terjadi sebelum undang-undangnya ada, itu yang mohon dikoreksi juga. Yang kedua adalah pernikahan yang terjadi di dalam kesalahan dalam persoalan wali nikah. Kemudian pernikahan yang di dalam undang-undang itu ternyata dilarang, kan ada undang-undang nomor 1 tahun nomor pasal 8 huruf F itu. Nah, tetapi kemudian oleh pihak-pihak pengadilan dengan gampang, dengan mudah, 1 minggu dia nikah, setelah itu dia isbatkan, maka muncul perintah kepada pihak KUA untuk mencatatkan pernikahan ini. Nah, ini mestinya juga dihadirkan juga mestinya, harapan saya. Tapi karena tidak, barangkali saya minta Pak Kasubdit ya, bagaimana pandangan Pak Kasubdit tentang persoalan isbat nikah orang yang nikah bawah tangan, karena ini telah mereka untuk nikah bawah tangan tadi. Silakan Pak Kasubdit. Ya, pada 2010 itu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung ya terkait dengan penyelesaian untuk keperluan kemanusiaan ya Pak, dibuka isbat nikah, karena banyak masyarakat kita yang belum punya akta kelahiran, belum punya buku nikah, maka kemudian diterbitkan kebijakan dibolehkannya isbat nikah untuk tadi alasan kemanusiaan. Meskipun sebenarnya di kompilasi hukum Islam sudah jelas sekali. Jadi yang isbat itu sebenarnya yang boleh isbat itu perkawinan yang terjadi sebelum ada undang-undang ini, atau misalnya ada akte yang hilang akibat bencana ya, jadi nggak ada bukti bahwa yang bersangkutan telah menikah di KUA karena hilang, itu dibolehkan. Kemudian memang ada celah, jadi perkawinan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan itu bisa diisbat, mungkin celahnya dari situ. Akan tapi saya kira, saya juga pernah menyampaikan kepada teman-teman di pengadilan, di Mahkamah Agung, kita kalau bisa melakukan penghitungan Pak, jumlah orang yang belum punya buku nikah itu berapa, mungkin yang punya catatan tuh teman-teman di Dinas Dukcapil Pak ya, ada berapa orang yang sudah suami istri tapi nggak punya buku nikah, itu kalau mampu diterbitkan angkanya, misalnya ada 2 juta, 5 juta seluruh keluarga yang tidak punya buku nikah di Indonesia, itu bisa kita habiskan Pak, kita isbatkan habis, lalu di cut off. Saya itu tidak boleh lagi. Kalau baru nikah seminggu, nikah asli seminggu ikut isbat, itu kan melemahkan lembaga perkawinan yang ada, melemahkan lembaga pencatatan nikah, KUA dan Dinas Catatan Sipil, yang maksudnya mereka tercatat nikahnya, ya kan? Jadi saya kira kita bisa tempuh kebijakan itu, kita bisa usulkan melalui secara berjenjang dari Kementerian Agama, dari teman-teman di Kemendagri bisa mengusulkan isbat nikah untuk menyelesaikan keluarga-keluarga yang belum punya buku nikah. Setelah itu selesai, maka isbat nikah ditutup, harusnya begitu. Supaya, kenapa? Supaya jangan orang menjadikan nikah siri itu pilihan. Padahal nikah siri itu tadi sudah saya sampaikan, bukti bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Jadi memilih nikah siri. Kalau mereka kuat kesadaran hukumnya, pasti memilih nikah tercatat. Kecuali tadi memang ada alasan yang secara undang-undang, secara aturan bertentangan, maka dia pilih nikah siri. Saya kira itu. Baik Pak Kasubdit, Pak Kepala Dinas, semakin ramai ya sebetulnya diskusi kita, dan menarik lagi sebetulnya saking ramainya Pak Kadis tadi, kita tidak terasa sudah lebih 1 jam ya, dan mungkin saya masih memberikan kesempatan pada teman-teman KUA yang barangkali ingin menyampaikan atau ingin menanggapi. Cek, ini perwakilan dari netizen Mbak, karena kita lagi IG juga. Ada yang menanyakan, apakah kalau menikah siri bisa dikeluarkan buku nikahnya atau harus ijab kabul lagi?
Itu ya. Baik Pak Kasubdit aja langsung. Tafadhol Pak Kasubdit. Ya, orang yang menikah siri itu bisa diakui sah perkawinannya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, yaitu isbat nikah di pengadilan agama. Kalau sudah terbit putusannya disahkan oleh pengadilan agama, baru dibawa ke KUA untuk mendapatkan buku nikahnya. Seperti itu. Baik, teman-teman KUA yang masih ingin menyampaikan tanggapan, dipersilahkan. Ada Pak, ini pas kebetulan ada Ketua Asosiasi Penghulu Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Kasubdit, Pak Haji Baitur Rahman. Pak Haji Baitur Rahman, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada host yang telah berikan kesempatan kepada kami bergabung di talkshow ini. Perkenalkan, kami Haji Baitur Rahman, Ketua API Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Kasubdit yang kami hormati, Pak Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Selatan. Menarik sekali tema yang kita angkat pada pertemuan ini, yang barangkali tadi seperti yang berkali disampaikan oleh host kita tadi, seandainya di sini ada pihak pengadilan agama dan mungkin juga pihak kepolisian begitu, maka akan lebih terangkat jelas benang merahnya di mana. Memang pada prinsipnya kita sama-sama ingin melindungi hak asasi warga negara Indonesia, mengayomi, melindungi. Namun terlepas dari itu juga kita ingin memastikan bahwa mereka tidak saja terlindungi hidup di dunia ini, tapi nanti juga ketika nanti mereka wafat, dalam arti sah secara perundang-undangan, tapi juga sah secara agama. Dari pertemuan ini nanti insya Allah Pak, insya Allah kami punya komitmen nanti akan menindaklanjutinya di lapangan, karena bagaimanapun juga ini berdampak kepada proses yang panjang terkait dengan pencatatan nikahnya. Tidak sesederhana apa yang diputuskan oleh pengadilan bahwa tidak diakui sah, tapi diperintahkan dicatatkan, karena proses pencatatan ini berdampak cukup panjang ke tingkat bawahnya, yaitu namanya ada KUA dan mungkin kepada keluarga mereka nantinya terkait dengan warisan dan sebagainya. Dan insya Allah nanti host kita yang anggota API kita juga, insya Allah nanti ini akan kami tindak lanjuti. Akan kita tindak lanjuti apakah dalam bentuk koordinasi nanti atau dalam bentuk seminar roka dan sebagainya. Salah satu contoh adalah ketika seseorang nikah di bawah tangan dengan SPPJN ya, kemudian dibuatkan kartu keluarga, kemudian dia ingin menikah kembali, ingin mendapatkan buku nikah. Nah, sedangkan notabene dia sudah tercatat menikah dan mempunyai anak. Tentu saja ini dalam ketika kita ingin catatkan dalam sistem aplikasi kita dalam SINKAH, ini repotnya luar biasa ini. Nah, ini kami kemarin koordinasi dengan pihak pengadilan agama, alhamdulillah dikabulkan. Artinya ketika mereka nikah di bawah tangan, kemudian ada sudah pencatatan kartu keluarganya, ini berdasarkan putusan pengadilan diterima atau ditolak, dan ketika ditolak kami koordinasi dengan pihak catatan sipil setempat untuk diputihkan kembali statusnya menjadi belum nikah atau belum kawin. Nah, setelah diputihkan baru kita bisa masuk kepada proses pencatatan, dan alhamdulillah ini sebagian lokasi khususnya Banjarmasin berjalan dengan baik. Meskipun di kabupaten lain Bapak, kabupaten lain, kota lain masih tidak ada yang bisa menerima seperti ini. Nah, barangkali nanti melalui Bapak di Dukcapil Provinsi ini mungkin kebijakan ini nanti mungkin bisa lebih luas lagi, merata supaya tidak ada perbedaan di bawah. Demikian barangkali host yang kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PW atau Kalsel Pak Haji Baitur Rahman. Beliau juga adalah Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, dan beliau ini belakangan sibuk Pak ya, sibuk, dan tadi ada keinginan untuk menindaklanjuti dan kita apresiasi beliau. Baik Pak Kasubdit, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanggapin dengan apa yang beliau tadi wacanakan. Ya, makasih Pak Rahman. Jadi memang orang yang sudah dapat kakak dengan prase kawin dia tercatat, ada yang
waktu mengajukan isbat ke pengadilan diterima oleh pengadilan. Itu mungkin nggak terlalu masalah karena semua anak-anaknya sudah masuk ke dalam putusan isbat tadi. Nah sebaliknya tadi yang ditolak oleh pengadilan, sedangkan statusnya sudah tertulis di KK, kawin tidak tercatat. Ada dua kemungkinan Pak. Kalau mereka memang tidak punya ikatan perkawinan, tidak ada halangan menikah, bisa dibuktikan. Ya. Tapi kalau punya alasan hukum, misalnya dia sudah punya istri, nikah sendiri tanpa izin poligami, ini susah. Jadi dibuktikannya agak susah juga ini, karena Pak Kadis juga nggak mau melanggar aturan juga. Karena kasus orang yang poligami tidak tanpa izin itu nggak bisa diterima oleh pengadilan, banyak kasusnya, termasuk kawin anak Pak. Perkawinan di bawah usia 19 tahun itu kalau dipatok Mahkamah Agung yang nomor 231 tahun 2019 memerintahkan atau mengharuskan yang bersangkutan nikah ulang begitu dia sudah masuk usia perkawinan. Nikahnya umur 17, begitu umur 19 tahun dia mau nikah, itu nggak bisa diisbat Pak. Dia harus menikah seperti biasa. Nah bagaimana dengan statusnya? Nah itu mungkin yang lain bisa dibuktikan ya, karena dia untuk bisa dicatat, karena perintah Mahkamah Agungnya seperti itu fatwanya, dia nggak bisa isbat karena melanggar undang-undang perkawinan usia di bawah 19 tahun. Jadi untuk bisa dicatat supaya nggak dibolak-balik terombang-ambing, muzadzabina baina sama, ya. Jadi diberi ada kebijakan khusus, saya kira. Saya sepakat di dalam administrasi ini perlu kebijakan-kebijakan yang bisa membantu masyarakat sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Kasubdit atas penjelasannya, tapi karena waktu kita juga, tapi sebelum saya yang komentar bahwa kalau dikatakan Pak Kasubdit tadi bahwa pernikahan di bawah usia di atas minimal kita 19 tahun kemudian dia menikah di usia 17 tahun dan diisbat nikahkan oleh pengadilan agama harus dinikahkan ulang. Ini menarik sebetulnya yang terjadi di Kota Banjarmasin. Satu contoh saya nggak sempat bawa di Banjarmasin Tengah, kemudian ada Pak Kepala Tuanya juga Pak Haji Hasbi. Itu saya dapatkan isbat nikah pernikahan di usia 17-18 tahun oleh pengadilan agama. Perintahnya itu bukan nikah ulang, tetapi perintahnya kepada KOA Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah untuk dicatatkan. Nah ini juga saya kira problem juga sebetulnya, makanya ke depan bagaimana kita juga berdiskusi dengan pihak-pihak pengadilan agama, karena waktu kita masih 13 menit lagi. Saya minta closing. Saya juga mengucapkan dulu sebelumnya kepada Radio Abdi Persada yang telah mendukung acara talk show kita tentang problematika nikah siri dan nikah beda agama. Untuk closing Pak Kepala Dinas dulu, silahkan untuk menyampaikan apa-apa saja yang barangkali harapan-harapannya kepada masyarakat kita dalam kaitan pencatatan nikah. Ya, sebelum saya closing statement dulu, mungkin saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan Pak Anwar tadi tentang umur batas bisa dicatat di dalam Dukcapil itu. Nah, kita ada memiliki aturan Perpres nomor 96 tahun 2018 kalau tidak salah. Kemudian ada Permendagrinya juga menindaklanjuti tentang pelaksanaan bagaimana tata cara pencatatan terhadap orang yang melakukan perkawinan, rujuk, talak dan lain sebagainya. Nah, di situ dijelaskan bahwa anak yang berumur di bawah 19 tahun itu harus mendapat dispensasi Pak dari pengadilan, baru bisa kita catat. Dan ini Pak, bagi Kalimantan Selatan ya, mungkin sedikit saya agak menyimpang sedikit, sebagian besar yang data yang kami miliki di BKKBN bahwa yang menyatakan stunting itu di Kalimantan Selatan itu tinggi disebabkan karena kawin atau perkinahan
yang umur masih muda, Pak. Gitu. Jadi ini menolong sekali. Mungkin bagaimana kita salah satu penyebab dari stunting itu adalah kawin muda. Ini juga bagian daripada upaya-upaya untuk jangan sampai nantinya di masyarakat itu terjadi perkawinan dengan muda lagi. Nah, oleh karena itu harus mendapatkan dispensasi ketika umurnya di bawah 19 tahun. Ini salah satu juga yang mengikat kepada masyarakat agar jangan terlalu cepat kawin. Nah, kemudian ingin saya berharap ya, khususnya di Kalimantan Selatan, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan perkawinan mungkin secara siri tetapi jauh, bisa aja lah Bapak nanti dikontak salah satu dinas dukcapil setempat untuk melakukan pencatatan, karena bagaimanapun juga negara ini memerlukan data yang akurat, dan kami sebagai kinerja salah satunya adalah bahwa memperkecil sekecil mungkin perbedaan data dengan ada yang di lapangan. Kami berharap kalau bisa data yang ada di lapangan persis sama 100% yang ada data yang kami miliki. Itu salah satu kinerja kami, Pak. Kalau terlalu banyak deviasinya perbedaan antara data-data yang kami miliki tetapi di lapangannya justru berbeda, itu mengindikasikan bahwa kinerja dari dinas dukcapil itu belum maksimal. Oke, gitu. Di samping kami juga keterbatasan tenaga untuk mencatat data-data yang ada di masyarakat, baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting, itu mohon sukarelanya untuk segera proaktif melaporkan keadaan-keadaan yang ada di masyarakat. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasubdit. Harapannya luar biasa sebagai masyarakat yang ingin mencatatkan tentang data-data kependudukannya agar secepatnya ke dinas dukcapil. Baik Pak Kasubdit, kita mohonkan untuk harapan-harapan ke depan yang kita harapkan di Bina KUA, Bina Kepengetahuan. Pak Kasubdit, mohon closingnya. Baik, pemirsa dan juga yang hadir di studio stand Bina KUA ini, bahwa perkawinan itu bukan hiburan, tapi peristiwa penting yang bisa menimbulkan amanah dan tanggung jawab bagi suami dan istri. Oleh karena itu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik usianya sudah dewasa minimal 19 tahun, secara mental punya wawasan berkeluarga. Wawasan berkeluarga sangat penting karena ketika menjalani kehidupan rumah tangga banyak ujian dan cobaan yang datang kepada keluarga, dia bisa memanage dengan baik karena dia punya persiapan mental, punya wawasan berkeluarga, bagaimana membangun komitmen berkeluarga dan menjaga supaya tetap utuh, punya daya tahan yang kuat di dalam berkeluarga. Oleh karena itu, saya sebenarnya Kementerian Agama mengeluarkan cegah 3P. Yang pertama, cegah perkawinan anak. Yang kedua, cegah perkawinan siri. Yang ketiga, cegah perkawinan beda agama. Mudah-mudahan keluarga Indonesia yang lahir dari perkawinan yang sah tercatat, melahirkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan kuat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kasubdit dan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Selatan, menarik sebetulnya bahwa ternyata pernikahan itu harus disiapkan secara fisik dan mental. Dan menarik perhatikan Pak Kasubdit tadi, ada 3P ya, cegah perkawinan anak, cegah perkawinan siri, dan cegah perkawinan beda agama. Juga tadi bahwa keluarga adalah daya tahan dan komitmen kita.
Saudara sekalian, tentu diskusi kita pada kesempatan pagi ini bukan mencari sesuatu yang paling benar dan sebagainya, tetapi ini mencari bagaimana solusi ke depan untuk perbaikan persoalan kependudukan dan pencatatan serta hukum-hukum pernikahan. Saya pertama banyak berterima kasih dengan Radio Abdi Persada yang telah mendukung kepada talkshow yang kita laksanakan pada pagi ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Kita tepuk tangan untuk beliau, Bapak Kasubdit Bina Kepenghuluan Bapak Dr. Haji Anwar Saadi MA, dan Bapak Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli MA. Terima kasih Bapak berdua yang telah memberikan kepada kami kesempatan dan waktu yang luang. Saya mohon maaf, dan sebelumnya kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.